Bayangkan kamu mempercayai satu orang melebihi siapapun. Kamu berbagi rahasia, cita-cita, bahkan mimpimu. Lalu, pada suatu hari, semua yang kamu bangun runtuh seketika, bukan karena musuh, melainkan sahabat yang kamu panggil saudara. Inilah kisah Arif dan Raka. Dua sahabat sejak kecil yang perjalanannya membawa kita pada ambisi, godaan, dan keputusan yang merobek hati. Ini bukan sekadar cerita tentang uang atau cinta, ini tentang kepercayaan. Hal paling mahal, namun paling mudah dihancurkan. Jika kamu pernah merasakan dikhianati, kisah ini akan terasa sangat dekat. Jika belum, semoga cerita ini menjadi peringatan agar kita lebih peka membaca tanda, lebih berani berkata cukup, dan lebih bijak memilih siapa yang kita sebut teman. Mari kita mulai. Arif dan Raka tumbuh di gang yang sama, sekolah yang sama, mimpi yang hampir serupa. Arif tenang, pekerja keras, terbiasa menunda kesenangan. Raka karismatik, mudah akrab, dan selalu terlihat punya jalan pintas. Mereka mau saling menutup kekurangan. Arif menjadi rem, Raka menjadi gas. Setelah lulus, Arif bekerja di bengkel kecil sambil menabung. Raka berganti-ganti kerja, tapi selalu kembali dengan cerita peluang besar. Suatu malam di warung kopi, Raka membawa kabar. Ada peluang usaha distribusi perlengkapan elektronik. Modalnya lumayan, tapi prospeknya gila. Arif ragu, namun Raka meyakinkan dengan rencana rapi dan proyeksi angka. Kita tidak bisa selamanya jadi penonton, katanya. Arif menatap sahabatnya lama. Ia ingat tahun-tahun saling menolong, berbagi makan, belajar bareng. Kepercayaan itu sudah ada jauh sebelum proposal ini muncul. Akhirnya Arif mengangguk. Kalau kita jalan bareng. Mereka pun sepakat membagi peran. Arif pegang operasional dan keuangan dasar, Raka urus pemasaran dan relasi. Sebuah awal yang tampak indah, tanpa seorang pun menduga bahwa benih yang mereka tanam hari ini kelak tumbuh menjadi badai. Awal berjalan mulus. Pesanan kecil datang dari toko-toko sekitar. Raka lincah merayu pelanggan, Arif telaten mengatur stok, mencatat setiap keluar masuk barang. Keuntungan belum besar, tapi harapan tumbuh. Lalu Raka mengenalkan sosok bernama Dimas, orang dalam di sebuah perusahaan yang bisa memberi kontrak besar jika mereka sanggup menyediakan stok cepat. Ini kesempatan kita naik kelas, kata Raka. Arif mengernyit. Risikonya juga besar. Kita butuh tambahan modal. Raka menepuk pundaknya. Tenang, gue sudah atur. Ada investor mau masuk, tapi syaratnya gue yang tekendil. Arif tak nyaman. Kenapa semua harus lewat Raka? Namun loyalitas mengalahkan curiga. Mereka setuju mengejar kontrak. Hari-hari berikutnya, Raka sering hilang lama, pulang membawa janji. Arif melihat catatan kas mulai tidak seimbang. Ada pengeluaran tanpa bukti jelas, sementara Raka bilang itu biaya lobi. Arif menahan tanya, percaya bahwa proses memang berantakan di awal. Hingga suatu malam, telepon dari pemasok datang. Transferan terakhir atas nama perusahaanmu masuk dari rekening pribadi Raka. Kenapa bukan dari perusahaan? Dada Arif mengencang. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Esoknya Arif menemui Raka dengan tenang. Kenapa ada pembayaran pakai rekening pribadimu? Tanya Arif. Raka tertawa ringan. Biar cepat, Rif. Rekening perusahaan limitnya belum naik. Alasan itu terdengar masuk akal, tapi Arif ingin transparansi. Ia meminta bukti transfer, detail biaya lobi, dan salinan perjanjian dengan investor. Raka mengelak. Santai, dokumen di rumah Dimas nanti gua ambil. Hari berlalu tanpa dokumen. Di bengkel, Arif bercerita singkat pada Pak Jaya, mantan bosnya yang bijak. Kepercayaan itu baik, kata Pak Jaya, tapi pembukuan yang rapi lebih baik. Kalau orang keberatan memberi bukti, biasanya bukan karena lupa. Kata-kata itu menancap. Arif mulai menelusuri email, invoice, dan chat. Ia mendapati pola. Beberapa vendor menghubungi langsung Raka, bukan perusahaan. Ada markup harga yang tidak disetorkan ke kas. Dan satu faktur yang nama penerimanya bukan perusahaan, melainkan sebuah PT kecil yang Arif belum pernah dengar. Malamnya Arif mengirim pesan tegas. Besok kita audit kecil. Aku butuh semua bukti. Lama tak dibalas. Ketika balasan muncul hanya satu kalimat. Lu nggak percaya sama gue? Itulah retak pertama. Tipis, hampir tak terlihat, tapi memanjang cepat ketika ditarik oleh waktu dan kebenaran. Audit kecil dimulai. Arif membawa tabel sederhana, arus kas, stok, utang, piutang. Ia menjelaskan pelan agar tidak terasa menyudutkan. Raka gelisah menatap jam mengetuk meja. Saat Arif meminta nota biaya lobi, Raka menghela napas panjang. Ribet banget, Rif.
Kalau lu nggak percaya, ya udah, gua tarik diri. Kalimat itu memukul keras. Arif menahan emosi. Gua percaya sama orangnya, tapi gua juga harus jaga perusahaannya. Raka berdiri, menutup map, gue capek sama cara lu. Semua mau lu kontrol. Ia pergi meninggalkan ruang rapat kecil yang terasa tiba-tiba sangat dingin. Beberapa jam kemudian, telepon masuk dari pemasok besar. Maaf, kiriman untuk kontrak perusahaanmu dibatalkan. Ada instruksi dari PT Citra Mandiri. Nama itu sama dengan PT kecil di faktur mencurigakan. Arif tersentak. Ia mengecek NIB online dan menemukan Direktur PT Citra Mandiri, Raka Surya Pratama. Dunia seperti berhenti. Topeng yang ia takutkan kini jatuh sendiri. Raka menduplikasi jalur suplai, mengalihkan kontrak dan memotong Arif dari arus barang. Ini bukan sekadar perbedaan gaya kerja. Ini perampasan pelan-pelan, dibangun dari alasan yang terdengar manis. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk. Pelanggan lama tiba-tiba tak menjawab, barang tak datang, saldo kas menipis. Arif duduk lama di meja, menatap tumpukan berkas yang tadinya penuh harapan. Ia ingin marah, ingin meneriaki nama Raka di jalanan, tapi memilih menenangkan diri. Ia kembali ke sumber, catatan bukti saksi. Ia menemui pemasok satu persatu menjelaskan situasi tanpa menebar fitnah. Saya hanya ingin tahu apakah ada kontrak yang dialihkan tanpa sepengetahuan kami, katanya. Sebagian menutup pintu takut terlibat. Sebagian lagi berbisik, kami diarahkan ke PT lain. Katanya internal kamu kacau. Di tengah kegelapan, satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya Dimas, kita perlu bicara. Ada hal yang harus kamu tahu. Jantung Arif berdegup. Mungkin inilah kunci untuk membuka pintu yang selama ini terkunci. Arif menatap langit malam. Ia belum kalah. Ia hanya terjatuh sementara. Dan ketika seorang jatuh dengan mata tetap menatap tujuan, bangkit bukan soal jika, melainkan kapan. Baik, tulis Arif membalas, kita bertemu besok. Tempat dan waktunya kamu tentukan. Mereka bertemu di parkiran lantai 2 sebuah pusat perbelanjaan yang sepi. Dimas datang terlambat, matanya gelisah, tangan memegang map kusam. Aku nggak bisa tidur, katanya. Semua ini salah. Arif mengangguk pelan, memberi ruang sebelum bertanya. Dimas membuka map, salinan email, tangkapan layar percakapan, dan satu nota yang menunjukkan aliran dana ke PT Citra Mandiri. Raka bilang ini cuma taktik sementara. Tapi setelah kontrak besar cair, semua diarahkan ke perusahaannya. Dia minta aku jadi perantara. Arif menelan pahit. Kenapa sekarang bicara? Karena aku juga dibohongi, jawab Dimas. Aku dijanjikan komisi, tapi setelah semua pindah, aku justru disalahkan. Arif membaca cepat. Ada dokumen yang menampilkan markup harga yang tidak pernah masuk ke kas. Ada juga rekaman pendek, suara Raka tenang namun menusuk. Jangan bilang Arif. Dia orang baik, tapi terlalu lambat. Kalimat itu terasa seperti pisau. Kalau aku bawa ini ke jalur hukum, kamu berani bersaksi? Tanya Arif. Dimas menatap lantai, ragu, lalu mengangguk. Aku siap asal keluargaku aman. Arif tidak menjanjikan kemenangan, hanya kejelasan. Ia menyalin semua bukti, menyimpannya di flash disk dan pengunggahan awan. Untuk pertama kalinya sejak chaos dimulai, Arif merasa punya pijakan. Bukan untuk balas dendam semata, melainkan untuk memperbaiki sesuatu yang dirusak orang yang paling ia percayai. Sebelum berpisah, Dimas menambahkan satu nama. Ada investor yang selama ini mendanai Raka, namanya Anton, orangnya licin, hati-hati. Arif pulang menaiki motor pelan, mengulang tiap detail dalam kepala, membayangkan pertanyaan-pertanyaan hakim, dan bagaimana ia akan menjawab tanpa emosi. Di lampu merah, ia menatap cermin spion. Wajah lelah, tetapi matanya kembali menyala. Ia menelpon ibunya hanya untuk mendengar suara yang menenangkan. Kamu hati-hati ya nak, kebenaran itu berat, tapi kamu nggak sendirian. Kata-kata itu menjadi selimut tipis di tengah angin malam. Pagi itu Arif mendatangi seorang akuntan forensik bernama Hana, rekomendasi dari Pak Jaya. Kantornya sederhana, rak penuh map dan papan tulis berisi garis-garis aliran kas. Hana mendengar tanpa memotong lalu berkata, kita susun kronologi, petakan uangnya, dan amankan bukti digital. Jangan buru-buru lapor sebelum rantai buktinya rapi. Arif menyerahkan flash disk. Hana menyalin dengan prosedur, hash file, catatan waktu, dan salinan ke media terpisah. Kalau kasusnya masuk pengadilan, jelasnya, kita butuh memastikan tidak ada tuduhan manipulasi. Arif mengangguk, merasa dituntun di lorong yang gelap. Selama beberapa jam mereka menggambar peta. Tanggal invoice, nominal, rekening asal,
rekening tujuan. Pola mulai terlihat. Setiap kali ada pembayaran vendor, ada transfer berurutan ke rekening pribadi, lalu ke PT Citra Mandiri. Ini ciri klasik pengalihan, kata Hana. Belum tentu ilegal kalau ada persetujuan tertulis. Kuncinya, apakah kamu memberi persetujuan? Tidak, jawab Arif tegas. Hana menandai 3 tanggal kunci dan 1 nomor telepon Anton yang muncul di memo transfer. Nama ini bukan asing, gumamnya. Pernah muncul di perkara serupa. Di tengah fokus ponsel Arif bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal, hentikan auditmu. Ini urusan bisnis, bukan moral. Disusul foto rumah orang tua Arif dari kejauhan. Darahnya dingin. Hana menatap tajam, ini sudah intimidasi. Kita simpan dan lapor, tapi jangan terprovokasi. Kita perketat keamanan data dan komunikasi. Arif menarik napas panjang. Rasa takut itu nyata, tapi bukan berarti ia harus mundur. Ia menyalakan autentikasi ganda di semua akun, mengganti sandi, dan memindahkan dokumen penting ke penyimpanan cadangan. Di papan, Hana menulis 1 kalimat besar. Transparansi adalah benteng. Mereka berpisah menjelang senja dengan rencana jelas. Besok, mengundang Dimas untuk memberikan pernyataan tertulis di hadapan saksi. Langkah kecil tapi kokoh. Raka tiba-tiba menghubungi Arif. Ketemu. Malam ini. 20 menit saja. Tempatnya sebuah kafe kecil, lampu temaram, musik pelan. Arif datang bersama seorang rekan yang duduk jauh sebagai saksi. Raka muncul dengan senyum tipis, wangi parfum mahal yang dulu mereka hanya lihat di iklan. Lu bikin ribet, Raka membuka pembicaraan. Semua bisa beres kalau lu berhenti cari-cari masalah. Masalahnya bukan gua, jawab Arif pelan. Kita dirikan perusahaan bareng. Tapi lu sembunyikan kontrak, markup harga, lalu alihkan ke PT atas nama lu. Raka tertawa pendek. Bisnis Rif, cepat atau dilindas. Lu lambat, terlalu takut ambil risiko. Risiko beda dengan tipu, balas Arif. Gua mau penyelesaian adil, aset, kontrak, dan uang yang dialihkan dikembalikan. Kalau tidak, kita tempuh jalur hukum. Senyum Raka memudar. Lu pikir siapa di belakang gua? Anton bukan orang yang lu bisa ajak bercanda. Lu masih sayang keluarga, kan? Kalimat itu memukul lebih keras dari ancaman apapun. Arif menatap lurus. Jangan bawa keluarga. Raka merapatkan rahang. Saran gue, jual porsi lu. Ambil uangnya, pergi. Kita sebut selesai. Ia menyodorkan map berisi draft perjanjian yang pada intinya menutup mulut Arif dan membebaskan Raka dari tuntutan. Arif menolak melihat. Kalau ini jawaban lu, kita nggak punya lagi kata kita. Suasana mengeras. Raka berdiri menatap Arif seperti orang asing. Lu bakal nyesel, katanya sebelum pergi tanpa menoleh. Arif duduk lama, merasakan gemetar halus di ujung jarinya. Ia menulis 1 pesan untuk Hana. Kita lanjut rencana penuh, lalu ke Dimas. Besok jam 10 isu, kita buat pernyataan tertulis. Di luar, malam tidak berubah. Hanya hati Arif yang kini mantap. Ia memilih harga diri yang mungkin mahal daripada damai palsu yang menjerat. Sambil proses hukum disusun, Arif tidak ingin hidupnya berhenti pada amarah. Ia membuka kembali jaringan lama. Bengkel tempat ia dulu bekerja, toko-toko kecil yang masih percaya kejujuran. Ia menawarkan paket sederhana, stok terbatas, pengiriman sendiri menggunakan mobil sewaan. Saya tidak bisa menjanjikan murah, Pak, katanya pada seorang pelanggan. Tapi saya bisa menjanjikan barang datang tepat waktu dan nota yang bisa Bapak periksa kapan saja. Perlahan, 1 demi 1 pesanan kecil masuk. Arif menetapkan sistem kas transparan. Setiap transaksi langsung terekam, bukti dikirim otomatis ke pelanggan. Ia menempel papan kecil di gudang. Keuntungan datang belakangan, kepercayaan datang duluan. Di tengah sibuk, Arif menerima kabar dari adik perempuannya. Ibunya jatuh terpeleset, pergelangan tangan terkilir. Arif bergegas pulang. Di ruang keluarga, ibunya tersenyum. Ibu baik-baik saja. Kamu jangan tambah beban. Arif menggenggam tangan ibunya. Ma, kalau nanti ada yang aneh-aneh di sekitar rumah, kabari aku, ya. Ibunya mengangguk, paham tanpa banyak kata. Malam itu Arif menghitung stok sambil mendengarkan rekaman napasnya sendiri. Ia bukan pahlawan, ia hanya orang biasa yang menolak menyerah. Setiap karton yang ia susun terasa seperti batu bata membangun dinding baru. Ia menyiapkan presentasi untuk calon pelanggan menengah, jujur, singkat, dengan testimoni dari pelanggan kecil yang puas. Keesokan paginya, Arif bangun lebih awal. Ia menyapu gudang kecilnya, menata label, dan menyiapkan termos kopi untuk tim kecil.
3 orang anak muda yang ia rekrut paruh waktu. Kita nggak besar, katanya pada mereka, tapi kita bisa disiplin. Kalau salah, kita perbaiki. Kalau benar, kita ulangi. Mereka mengangguk, menerima arahan sederhana tentang cara memeriksa barang dan menyapa pelanggan dengan sopan. Hal-hal kecil itu, pikir Arif, adalah pondasi yang dulu ia abaikan karena terlalu percaya. Di ujung lorong panjang, ia mulai melihat cahaya lagi. Pagi itu, sebuah surat tiba. Somasi dari kuasa hukum PT Citra Mandiri yang menuduh Arif mencemarkan nama baik dan mengganggu hubungan bisnis mereka. Di dalamnya ada ancaman tuntutan ganti rugi fantastis. Arif tertegun. Mereka pun bukan hanya mengambil, tapi juga mendorongnya ke tepi jurang. Hana membaca dokumen dengan teliti. Ini strategi tekanan, katanya. Tujuannya membuatmu panik dan mundur. Ia menyusun balasan resmi, menolak tuduhan, melampirkan ringkasan temuan awal, serta niat untuk menempuh jalur pidana dan perdata jika intimidasi berlanjut. Kita kirim hari ini, ucapnya. Di hari yang sama, akun media sosial anonim menuding Arif sebagai mantan karyawan gagal yang iri pada kesuksesan temannya. Foto-foto lama Arif diolah untuk membuatnya tampak buruk. Arif hampir terpancing, namun Hana menahan. Jangan balas, simpan semua arsip. Kita fokus pada proses. Malamnya Arif menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara lelaki berat. Tutup kasus ini, kami bayar. Arif menolak. Harga diri dan masa depan orang-orang yang percaya padaku tidak untuk dijual. Telepon ditutup dengan tawa dingin. Keesokan hari, Dimas menandatangani pernyataan dan menyerahkan ponsel lama yang berisi chat dan rekaman. Wajahnya pucat, tapi mantap. Kalau aku tiba-tiba menghilang, tolong pastikan keluargaku aman, katanya setengah bercanda, setengah serius. Arif menepuk bahunya. Kamu nggak sendiri. Di tengah badai, kabar kecil yang menguatkan datang. Pelanggan menengah pertama menyetujui kontrak percobaan 1 bulan. Arif senyum tipis. Musuh menekan dari satu sisi, tetapi pintu rezeki terbuka dari sisi lain. Ia memilih berdiri di tengah, tidak terpecah oleh rasa takut. Malam itu, Arif menutup laptop, mematikan lampu, dan duduk dalam gelap beberapa menit. Ia menghitung napas. 4 hitungan masuk, 6 hitungan keluar. Teknik sederhana itu menenangkan. Di antara sunyi, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan bergerak dengan data, bukan dengan amarah. Ia menulis daftar prioritas esok hari, serah terima dokumen ke notaris, pertemuan dengan calon pemasok baru, dan mengabari tim kecil agar tak goyah oleh isu. Hana mengenalkan Arif pada lembaga bantuan hukum yang pernah menangani kasus serupa untuk pelaku UMKM. Di sana, seorang pengacara muda bernama Seno menyambut. Kami tertarik karena kasus ini menyangkut praktik tidak sehat di rantai pasok, katanya. Seno menjelaskan strategi ganda, laporan pidana terkait penggelapan dan pemalsuan, serta gugatan perdata untuk pemulihan aset dan ganti rugi. Arif menyerahkan bandel bukti, termasuk pernyataan tertulis Dimas. Seno menilai kekuatan dan kelemahan. Kita kuat di aliran dana dan saksi. Kita perlu perkuat di aspek perjanjian awal, akta pendirian, kesepakatan bagi hasil, dan kewenangan penandatanganan. Arif mengeluarkan dokumen-dokumen itu, agak lusuh namun lengkap. Seno mengangguk puas. Sementara itu, rumor di lapangan berkata, Raka mulai kesulitan memenuhi pengiriman besar. Anton menekan dengan target tak realistis. Beberapa vendor mengeluh soal pembayaran terlambat. Retakan di kapal mereka mulai terlihat, kata Hana. Sore harinya, sebuah email masuk ke Arif dari pemasok lama yang dulu ditarik Raka. Kalau kamu bisa jamin transparansi dan pembayaran tepat waktu, kami bersedia uji coba lagi. Arif membalas dengan terima kasih dan menawarkan kunjungan pabrik virtual untuk memastikan mutu. Ia paham, reputasi dibangun ulang bukan lewat slogan, tetapi lewat konsistensi dalam hal kecil. Menjelang malam, Seno mengirim draft laporan. Baca baik-baik. Besok kita kirim. Arif memeriksa tiap paragraf, membayangkan dirinya berdiri di depan penyidik menjawab lugas. Ia takut, tentu. Tapi takut bukan berarti mundur. Takut hanyalah tanda bahwa yang ia perjuangkan penting. Di akhir draft ada kalimat yang menenangkan, permintaan perlindungan saksi bagi Dimas dan keluarga Arif. Langkah pencegahan ini membuat Arif bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Sebelum memejam, ia menempel catatan di dinding. Tetap jujur, tetap rapi, tetap berani. Sebelum perkara naik, pihak lawan mengajukan mediasi.
Ruangan netral, meja panjang, dua kubu saling berhadapan. Raka datang bersama pengacaranya. Anton tidak hadir, hanya diwakili. Arif duduk di sisi lain bersama Hana dan Seno. Mediator membuka dengan aturan dasar, sopan, singkat, fokus pada solusi. Pengacara Raka menawarkan penyelesaian berupa kompensasi kecil dan klausul kerahasiaan ketat. Seno menolak halus, kerugian dan pelanggaran yang terjadi tidak bisa dipotong jadi angka seadanya. Klien kami berhak atas pemulihan aset dan bagian keuntungan yang dialihkan. Raka menatap Arif, seolah hendak memecah es. Kita sahabat, Rif. Jangan begini. Arif menghela napas. Gue datang ke sini bukan buat musuhan. Gue cuma minta hak gue kembali. Hana memaparkan ringkasan jejak uang di layar. Tanggal, nilai, rekening. Pengacara lawan berusaha menepis, menyebut semua itu bagian dari kesepakatan bisnis internal. Seno menimpali, kalau memang ada kesepakatan, mana dokumen persetujuannya? Ruangan hening. Raka menunduk sesaat, lalu kembali menguat. Mediator menunda untuk sesi terpisah. Di ruang kecil, Arif menatap bayangannya di kaca. Ia berharap ada pintu damai yang tidak mengkhianati dirinya sendiri. Ketika sesi gabungan dilanjutkan, tawaran baru datang sedikit lebih baik, namun tetap mensyaratkan Arif tutup mulut. Arif menolak. Kebenaran bukan barang yang bisa disegel. Kalau kalian ingin damai, kembalikan hak dan akui kesalahan. Kalau tidak, kita lanjutkan proses. Mediasi buntu. Di keluar gedung ngaduk langit mendung. Arif memegang mapnya erat, tidak tahu berapa lama pertarungan ini akan berlangsung. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak lagi berjalan sendirian. Seusai sesi, Seno berbisik, kebuntuan ini justru menguatkan alasan kita ke tahap berikutnya. Mereka takut catatan keuangan dibuka. Hana mengangguk, lalu menyusun daftar dokumen tambahan yang akan diminta resmi melalui pengadilan. Arif mengirim pesan singkat pada ibunya. Proses masih panjang, Ma, doakan. Balasan datang cepat. Ibu selalu. Beberapa malam tanpa tidur menggerus tenaga. Arif mulai bertanya. Untuk apa semua ini? Usaha kecilnya berjalan, tetapi ancaman dan hujatan online terus menetes seperti air ke batu. Ia duduk di mushola kecil rumah, memandang lantai yang dingin. Andai dulu aku lebih tegas, gumamnya. Rasa bersalah datang bergelombang pada ibunya, pada tim kecil yang menggantungkan harapan. Telepon berdering. Pak Jaya menelepon hanya untuk bercerita hal remeh. Tanaman cabai di halaman rumahnya berbuah. Arif tertawa tipis, lalu hening. Pak, katanya, kalau saya mundur, apakah itu artinya saya kalah? Tidak, jawab Pak Jaya. Kalah bukan soal mundur atau maju. Kalah itu ketika kamu melepaskan nilai yang kamu pegang. Kamu boleh istirahat, tetapi jangan menukar kejujuran dengan kenyamanan. Kata-kata itu menetes pelan, meresap. Arif memejam, mengizinkan dirinya letih. Dia tidur untuk pertama kali dalam beberapa minggu. Ketika bangun, notifikasi masuk. Pelanggan menengah memperpanjang kontrak. Pesanan bertambah 2 kali lipat. Arif tersenyum kecil. Ternyata semesta masih menaruh sedikit gula di cangkir pahitnya. Malamnya Dimas mengirim pesan. Aku menemukan rekaman lama, pembicaraan antara Raka dan seseorang, sepertinya Anton. File itu besar, kualitasnya tidak sempurna, tetapi ada potongan jelas tentang membuang beban dan membungkam dengan uang. Hana menilai rekaman itu. Bisa jadi kunci, tetapi perlu validasi ahli forensik audio. Arif setuju. Isak Kipolte menggenggam arah Yaw seperti mengencangkan tali sepatu sebelum lari lagi. Hampir menyerah adalah pertanda ia telah mendorong batas. Bangkit lagi adalah pilihan yang ia ambil sadar. Sebelum tidur, Arif menulis 3 hal yang ia syukuri hari itu. Nafas yang masih teratur, pelanggan yang kembali percaya, dan 1 bukti baru yang membuka harapan. Ia menempelkan catatan itu di dinding, tepat di samping kalender, agar setiap bangun ia ingat bahwa kemajuan tidak selalu besar. Seringkali ia datang setitik, tetapi setitik itulah yang menjaga api tetap menyala. Ahli forensik audio Bukarina memeriksa rekaman dari Dimas. Ia menjelaskan prosedur, mengidentifikasi keaslian, menilai ada tidaknya potongan, dan mencocokkan profil suara. Kalau valid, rekaman ini bisa menjadi petunjuk kuat, ujarnya. Setelah beberapa jam analisis, ia menyimpulkan awal, tidak ada tanda editing kasar, beberapa kata kunci seperti alih kontrak, komisi gelap, dan jangan sebut Arif terdengar jelas. Seno menyarankan langkah hati-hati. Kita masukkan sebagai bukti petunjuk, lalu minta panggilan resmi pada pihak-pihak yang suaranya diduga ada di rekaman. Hana menambahkan,
Kita juga perlu bukti pendukung non-audio, misalnya email pada tanggal yang sama atau transaksi yang beririsan. Arif dan tim kecilnya menyisir arsip. Mereka menemukan korespondensi singkat yang memberi konteks, undangan rapat mendadak, perubahan jadwal pengiriman, dan memo yang mencantumkan nama Anton sebagai konsultan. Pola semakin tegas, bukan kecelakaan melainkan skema. Di sisi lain, kabar beredar bahwa perusahaan Raka mengalami retur besar karena kualitas barang menurun. Arif menahan diri untuk tidak bersorak. Ia tahu kegagalan orang lain tidak otomatis menjadi kemenangannya. Fokusnya tetap memperbaiki yang rusak, bukan merayakan kejatuhan orang. Menjelang malam, Arif menerima DM dari seorang staf di perusahaan Raka. Anonim, menyatakan siap berbicara asal identitasnya dilindungi. Saya capek melihat kecurangan, tulisnya. Seno merespons dengan prosedur aman, pertemuan di tempat netral tanpa perangkat elektronik, dan pencatatan pernyataan tertulis. Satu demi satu keping puzzle menemukan tempatnya. Kuncinya bukan satu bukti besar yang dramatis, melainkan kolase kecil-kecil yang saling menguatkan. Arif menutup hari dengan menuliskan diagram sederhana di buku catatan, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ia tidak lagi merasa tersesat. Peta di tangannya mungkin masih kasar, tetapi arahnya jelas. Besok, satu langkah lagi. Arif memutuskan untuk tampil ke publik, bukan membeberkan aib, tapi membicarakan nilai. Ia menulis utas singkat tentang pentingnya transparansi di usaha kecil, bagaimana mencatat transaksi, bagaimana berkomunikasi dengan pemasok, dan bagaimana belajar dari kesalahan. Tanpa menyebut nama, ia menegaskan bahwa kepercayaan adalah aset utama. Utas itu dibagikan ribuan kali. Beberapa UMKM menghubunginya untuk belajar sistem sederhana yang ia pakai. Dampaknya nyata. Dua pemasok baru menawarkan harga wajar dengan syarat pembayaran jelas. Seorang pelanggan besar meminta presentasi. Arif datang dengan baju rapi, slide minimalis, dan bukti capaian 3 bulan terakhir. Ia tidak menjual mimpi, hanya rencana konkret. Setelah diskusi alot, kontrak percobaan ditandatangani. Tim kecil bersorak pelan. Di saat yang sama, tekanan terhadap Raka meningkat. Retur menumpuk, pekerja internal resah, dan rumor tentang konflik dengan Anton merebak. Arif tidak merasa lega. Justru ia makin tekun memperbaiki rumahnya sendiri. SOP gudang, audit stok mingguan, dan pelatihan layanan pelanggan. Sore itu, staf anonim dari perusahaan Raka akhirnya bertemu Seno. Ia membawa catatan internal, jadwal pengalihan barang, dan daftar rekening penerima. Dokumen itu memotong kabut. Seno tersenyum tipis, angin mulai berpihak. Bukan karena kita berteriak lebih keras, tapi karena kita konsisten. Arif mengangguk. Di dadanya ada hangat yang tenang, hasil dari kerja yang tak terlihat oleh kamera. Malamnya Arif mengadakan pertemuan kecil dengan tim. Ia menempelkan papan sasaran, angka penjualan realistis, tingkat retur maksimal, dan standar response time untuk chat pelanggan. Kalau kita gagal, kita evaluasi. Kalau berhasil, kita dokumentasikan, katanya. Ia menunjuk satu kolom kosong bertuliskan apresiasi. Tempat untuk menulis nama siapapun yang melakukan kebaikan kecil yang berdampak besar. Tawa lepas terdengar, sebuah jeda manusiawi di tengah seriusnya perjuangan. Pagi itu kantor Seno terasa lebih sunyi dari biasanya. Di meja, berkas-berkas sudah ditata rapi, kronologi, jejak uang, pernyataan Dimas, catatan staf anonim, dan hasil analisis audio dari Bu Karina. Kita siap, kata Hana, suaranya tenang. Tapi begitu kita ajukan laporan lengkap, tidak ada jalan mundur. Arif menatap map tebal itu. Di dalamnya ada bulan-bulan hidupnya yang dicabik-cabik. Rasa percaya, marah, takut, lalu tekad. Ia memang nganggu. Kita jalan. Mereka memasukkan laporan resmi, menyerahkan bukti digital dengan prosedur forensik. Petugas menerima, menstempel, lalu menjelaskan tahapan. Klarifikasi, pemanggilan saksi, permintaan data ke bank, dan kemungkinan penyitaan dokumen jika perlu. Seno menambahkan permohonan perlindungan saksi untuk Dimas serta pengamanan bagi keluarga Arif. Langkah preventif, katanya. Arif merasa sedikit lebih aman, walau ia tahu badai belum selesai. Sore harinya, pesan balasan datang dari nomor tak dikenal. Kamu pikir ini soal kertas dan stempel? Dunia nyata, ditentukan oleh siapa yang berani. Arif membaca, lalu mematikan ponsel beberapa menit. Ia menaruh dahi di atas meja. Di ruang hening itu, ia mengulang alasan berjuang, bukan balas dendam, melainkan memulihkan hak dan nama baik. Malamnya tim kecil berkumpul. Arif bicara singkat.
Kalau ada yang menanyakan isu, jawab sopan. Kami sedang menempuh proses sesuai hukum. Fokus kita tetap pelanggan. Ia menatap satu persatu mata muda yang percaya padanya. Kalau kalian takut, aku mengerti. Kalian boleh mundur. Tidak ada yang bergerak. Kami ikut, Mas, kata Fikri, operator gudang. Bukan karena berani, tapi karena Mas jujur. Kata-kata itu menenangkan seperti secangkir teh hangat. Sebelum tidur, Arif mengirim pesan pada ibunya. Proses dimulai. Balasan datang. Ibu doakan setiap langkahmu. Di layar gelap, Arif tersenyum kecil. Keputusan sudah diambil. Besok, apapun yang menunggu, ia melangkah tanpa menoleh. Pemanggilan klarifikasi berlangsung di ruangan sederhana berbau kertas dan kopi. Arif duduk tegak, Seno di sampingnya, Hana menyiapkan lampiran. Pertanyaan datang berurutan. Kapan usaha berdiri? Bagaimana pembagian peran, di mana terjadi pengalihan, siapa saja yang terlibat? Arif menjawab pelan, tidak melebihkan, tidak mengurangi. Setiap jawaban ditautkan pada bukti, invoice, mutasi rekening, chat, serta rekaman yang telah diverifikasi awal. Beberapa hari kemudian giliran Dimas. Wajahnya tegang namun suaranya stabil ketika menceritakan peran perantara dan janji komisi yang tak ditepati. Ia menyebut nama Anton, jam-jam rapat, serta frasa yang sama dengan yang muncul di rekaman, alih kontrak, dan jangan sebut Arif. Staf anonim pun memberi keterangan, membenarkan adanya instruksi internal yang mengalihkan barang dan pembayaran. Penyidik mengirim permintaan resmi data ke bank. Dari ringkasan awal, terlihat pola transfer berlapis menuju PT Citra Mandiri dan rekening pribadi tertentu. Kami tidak menyimpulkan apapun hari ini, ujar penyidik, tapi rangkaian faktanya konsisten. Arif menarik napas, separuh lega. Ini baru panggung pertama, namun panggung yang menentukan arah. Di luar gedung, langit cerah. Arif mendapat telepon dari pelanggan besar yang baru bergabung. Presentasimu jujur, kata mereka. Kami lanjutkan kontrak 3 bulan. Arif mengucap terima kasih. Di tengah proses yang melelahkan, kabar seperti ini menjadi vitamin. Malamnya, kabar miring beredar. Anton disebut-sebut menekan Raka karena cash flow macet. Raka membantah di media sosial, menyindir mantan rekan yang iri. Arif tidak menanggapi. Ia menata ulang dokumen, memperbarui daftar saksi, dan menyiapkan diri untuk tahap berikutnya. Kemungkinan konfrontasi terselubung, atau justru penawaran damai yang melucuti kebenaran. Sebelum memejam, Arif menulis satu kalimat. Fakta tidak butuh suara keras. Ia butuh panggung yang tepat. Kebenaran tidak datang tanpa harga. Arif merasakan tubuhnya mudah lelah, konsentrasi kadang buyar. Ia mulai menerapkan disiplin sederhana, tidur cukup, olahraga ringan, dan waktu tanpa ponsel setiap malam. Ia juga menyewa konselor untuk tim. Bukan karena drama, tapi agar semua punya ruang aman bercerita. Kita tidak boleh hancur oleh cara kita bertahan, katanya. Di gudang, sistem baru mulai terasa. Audit stok mingguan berjalan, retur turun, dan pelanggan memberi nilai kepuasan tinggi. Arif menepati janji. Bukti transaksi dikirim otomatis, kesalahan dicatat terbuka, perbaikan diumumkan tanpa malu. Reputasi kecil itu tumbuh, pelan namun ajek. Di sisi lain tekanan lawan berubah bentuk. Ada telepon yang mendengus lalu menutup. Ada akun palsu yang menuduh Arif menunggangi isu moral untuk promosi. Arif menolak terseret. Ia fokus pada hal yang bisa dikendalikan, kualitas, komunikasi, dan dokumentasi. Ia bahkan mengadakan kelas daring gratis untuk UMKM tentang pencatatan sederhana. Transparansi bukan milik perusahaan besar saja, ujarnya. Ratusan orang ikut. Banyak yang mendoakan. Arif terharu membaca satu pesan. Mas, berkat materi Mas, saya bisa tahu kemana uang saya bocor. Sore itu, kabar mengejutkan datang. Perusahaan Raka mengalami pembatalan kontrak dari satu klien besar karena keterlambatan dan kualitas rendah. Arif tidak bersuka cita. Ia hanya diam, mengingat hari ketika ia sendiri hampir tumbang. Ia tahu rasa pahit itu, ia tahu gelapnya. Malamnya, Seno membawa berita. Penyidik mengagendakan pemeriksaan lanjutan dan mengajukan permintaan data tambahan ke beberapa pihak terkait Anton. Jaga ritme, pesan Hana. Jangan euforia, jangan juga putus asa. Ini maraton, Arif mengangguk. Ia menatap papan target di dinding. Tidak ada janji kemenangan, hanya janji konsisten. Ia menuak hari dengan doa singkat. Kebenaran memang mahal, tetapi ia memilih membayar dengan cara yang tidak merusak dirinya.
dengan disiplin, kesabaran, dan keberanian yang tidak berisik. Pagi itu, Raka menghubungi Arif untuk pertama kali setelah berbulan-bulan tegang. Ketemu sebentar, pintanya. Arif ragu, namun Seno menyetujui dengan syarat. Tempat netral, ada saksi. Mereka bertemu di ruang privat sebuah coworking. Raka datang tanpa senyum, wajahnya lelah. Aku kepepet, Rif, katanya pelan. Anton menarik diri, vendor marah, orang-orang pada pergi. Aku salah. Kata salah itu melayang di udara, asing sekaligus melegakan. Raka meletakkan amplop, pengakuan tertulis, daftar transfer, dan satu pernyataan bahwa pengalihan dilakukan tanpa persetujuan Arif. Aku siap bertanggung jawab asal keluargaku aman. Arif menatap lama. Aku tidak dendam, ucapnya. Tapi luka ini nyata. Tanggung jawab itu bukan hanya kata. Seno mengecek berkas, lalu mengarahkan proses. Pernyataan resmi di hadapan pihak berwenang, serta rencana pengembalian sebagian kerugian melalui perjanjian perdata. Raka mengangguk pasrah. Beberapa hari kemudian, Raka memberikan keterangan lengkap. Nama Anton muncul jelas. Mekanisme komisi gelap dijelaskan. Jalur uang diurai. Proses berlanjut kali ini lebih tegas. Arif tidak bersorak. Ia hanya menghela napas panjang. Ada sedih yang tak bisa dihibur, karena pengkhianatan tidak pernah benar-benar beres. Ia hanya berubah bentuk menjadi pelajaran. Usai pemeriksaan, Arif dan Raka berdiri canggung di koridor. "Gua minta maaf," kata Raka. "Gua iri sama ketenangan lu." Arif mengangguk. Ketenangan datang dari tanggung jawab. Semoga lu menemukannya. Mereka berpisah tanpa jabat tangan. Yang perlu dipegang bukan tangan, melainkan komitmen di atas kertas. Malam itu, Arif menatap kota dari jendela. Lampu-lampu kecil berkedip seperti napas panjang. Ia sadar, menang bukan ketika lawan jatuh, tapi ketika kita tidak jatuh menjadi versi diri yang kita benci. Ia menutup tirai dengan hati yang sedikit lebih ringan. Beberapa bulan berlalu, proses hukum bergerak sesuai relnya, tidak cepat, tetapi tidak berhenti. Sebagian kerugian mulai kembali lewat perjanjian perdata, sisanya menunggu putusan. Dimas pindah kerja ke perusahaan yang menghargai integritas setelah melalui program perlindungan saksi. Ia mengirim pesan, "Terima kasih sudah percaya." Arif membalas, "Kita sama-sama menjaga yang benar." Di gudang kecil yang dulu muram, kini ada ritme baru, SOP rapi, audit rutin, dan budaya mencatat lebih dulu, baru percaya. Tim tumbuh menjadi 7 orang. Tabes kenapa tertawa ketika mengingat awal yang berantakan, tapi tidak lupa menulis setiap pembelajaran. Arif membuka program mentoring gratis bulanan untuk UMKM tentang transparansi. Ini investasi paling aman, katanya, menyebarkan cara agar kepercayaan tidak mudah dirusak. Suatu sore, Arif pulang lebih awal. Ibunya menyiapkan teh jahe. Mereka duduk tanpa banyak kata. "Kamu sudah jauh melangkah," ucap ibunya. Arif tersenyum. Semua karena ibu selalu percaya. Ia sadar, kepercayaan yang paling mahal bukan milik pasar, melainkan milik rumah. Tentang Raka, kabar datang sesekali. Ia menjalani konsekuensi dan, menurut kabar, mulai bekerja kembali dari bawah. Arif tidak menutup pintu maaf, tapi juga tidak membuka pintu bisnis. Ada jarak yang sehat di antara dua orang yang pernah menyebut diri saudara. Malam tiba. Arif menulis catatan terakhir di buku yang menemaninya sejak awal. Jangan biarkan luka mendikte siapa kita, biarkan nilai yang memimpin. Ia menempelkan catatan itu di dinding gudang, agar setiap orang yang masuk mengingat, uang bisa dicari, barang bisa datang dan pergi, tetapi kepercayaan sekali retak, butuh waktu lama untuk kembali utuh. Cara ini bukan sedang menjadi pahlawan. Ini tentang menjadi manusia yang memilih jujur di saat paling sulit. Jika kamu sedang berada di persimpangan yang sama, ingat, pelan tidak apa-apa. Asalkan benar arah. Kalau kisah ini menyentuhmu, bantu share agar makin banyak pelaku usaha belajar menjaga kepercayaan. Tulis pelajaran paling penting versi kamu dan jangan lupa like serta subscribe biar kamu nggak ketinggalan serial kisah nyata berikutnya.